Israel dan Iran kian memanas, keduanya saling serang. Lantas seperti apa ujung dari saling serang ini? Apakah memicu adanya perang dunia ketiga? Kami sudah terhubung bersama dengan pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Yon. Selamat malam, ya terima kasih. Iya, Pak Yon, kita lihat konflik ataupun saling serang antara Israel dan Iran baru-baru ini terjadi dan kemudian apakah Anda melihat ini tadi ya, apakah tanda-tanda menuju adanya perang besar? Karena banyak pihak yang kemudian ikut-ikutan dalam serangan ini, termasuk Amerika Serikat yang juga katanya akan ikut membantu Israel, Pak Yon. Ya, serangan ini terjadi kan sebagai serangan balasan ya, yang dilakukan baru-baru ini dilakukan oleh Iran karena Iran sudah menjanjikan akan melakukan serangan balasan atas kejadian yang pertama terbunuhnya Ismail Haniyeh. Kemudian itu semakin dipicu dengan terbunuhnya pemimpin Hizbullah ya, Hasan Nasrallah. Nah, serangan itu dilakukan oleh Israel sebagai balasan atas kejadian tersebut. Nah, ini tentu sangat tergantung ya bagaimana respon Israel itu sendiri setelah mendapatkan serangan besar-besaran dari Iran. Apakah kemudian akan melancarkan serangan balasan yang lebih besar lagi? Kalau kemudian Israel melakukan serangan terhadap wilayah Iran sebagai balasan atas apa yang dilakukan Iran, ini bisa dipastikan akan konflik akan semakin besar dan potensi perang tentu sudah di depan mata dan bisa saja ini semakin besar ya perang secara langsung antara Iran dan Israel. Ya, Pak Yon, kalau misalnya nanti betul-betul terjadi balas dendam Israel yang akan menyerang fasilitas minyak dari Iran, apa yang sekiranya bakal terjadi ke depannya, Pak? Nah, dua hal ya, saya kira serangan balasan yang diprediksi yang dilakukan oleh Israel, yang pertama akan melakukan serangan terhadap ladang minyak ya yang dimiliki oleh Iran. Yang kedua juga ada spekulasi bahwa Israel juga akan melakukan serangan terhadap situs-situs nuklir ya yang dimiliki oleh Iran. Saya kira ini akan sangat berdampak besar kalau benar-benar terjadi, di mana tentu akan berdampak kepada semakin langkanya minyak ya, karena ini biar bagaimanapun minyak di Iran dibutuhkan oleh negara seperti Cina dan beberapa negara lain yang memang secara sembunyi-sembunyi menggunakan minyak yang ada di Iran. Nah, tentu Iran juga tidak akan tinggal diam apabila mendapatkan serangan ya di tempat yang dirasa sebagai tempat strategis mereka. Balasannya juga saya kira tentu bisa diprediksi betapa besar nantinya balasan Iran apabila itu terjadi ya. Maka akan semakin memicu ya pecahnya perang yang lebih besar, di mana masing-masing negara itu memang memiliki sekutu ya yang jelas. Kalau Iran di situ ada Rusia, ada Cina, sementara Israel ada Amerika. Nah, apakah kemudian perang besar akan betul-betul terjadi dengan melibatkan proksi-proksi mereka? Tentu kita lihat kapan Israel akan melakukan serangan balasannya. Baik, kalau kita lihat memang beberapa waktu terakhir serangan dan juga saling serang ini terjadi selain di Gaza gitu ya Pak ya. Fokus-fokus dari media dan juga pemberitaan yang kemarin ke Libanon juga seperti itu. Nah, dengan adanya dalam tanda kutip pergeseran fokus serangan ini Pak, apakah Anda melihat ini hanya seperti pengalihan isu agar kita tidak melihat ataupun tidak memperhatikan yang terjadi tetap di Gaza atau seperti apa Pak? Nah, perang di Gaza itu kan hampir berlangsung sudah 1 tahun ya. Ini sebuah perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Biasanya hanya 2 bulan sudah selesai dan terjadi rekonsiliasi dan juga terjadi gencatan senjata. Nah, Israel yang memerangi Israel itu kan bukan memerangi tentara atau juga memerangi musuh Israel ya dalam bentuk seperti Hamas ya, sebagai tentara, tetapi kan lebih banyak memerangi rakyat sipil. Jadi hampir selama 1 tahun itu Israel banyak melakukan pembunuhan terhadap rakyat sipil dan musuh yang mereka sebut sebagai musuh Israel hingga saat ini juga belum mengalami pengurangan ataupun juga ya dalam hal kekuatannya itu juga tidak banyak mengalami perubahan. Artinya sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi di Gaza
Israel telah mengalami kegagalan. Oleh karena itu dia mencoba untuk mengalihkan perhatian perangnya dengan melakukan serangan terhadap negara-negara tetangga atau milisi yang berafiliasi dengan Iran, ya. Hizbullah, kemudian juga melebarkan ke Iran. Saya kira mereka ingin mendapatkan dukungan dari sekutu utamanya, terutama Amerika, ketika berperang melawan Hizbullah, berperang melawan Iran ataupun Houthi. Tentu Amerika lebih mudah untuk membantu dibandingkan kemudian mereka berperang di Gaza. Saya kira ini juga bagian dari pengalihan, ya, agar mereka tetap mendapatkan dukungan dari sekutu utamanya, Amerika. Oke, berarti kan selama satu tahun sejak serangan 7 Oktober tahun lalu nih Pak, apakah Anda melihat memang Israel tidak bisa mencapai tujuan utamanya seperti misalnya melumpuhkan Hamas, kemudian juga menyelamatkan sandera-sandera warganya? Apakah memang menurut Anda juga Israel belum bisa mencapai apa yang menjadi tujuan awalnya, Pak? Kalau kita lihat tujuan dari Israel di dalam berperang dan selama satu tahun belum dicapai, ini artinya kan sebuah kegagalan. Kalau kegagalan kan itu identik dengan kekalahan. Nah, kalau dalam waktu 1 tahun, kemudian dalam kondisi tawanan perang itu belum dikembalikan, kemudian musuh-musuh itu tidak dihancurkan, setelah itu ada gencatan senjata, maka tidak mau juga akan dilihat bahwa Israel yang mengalami kegagalan dengan memutuskan menghentikan perang di saat mereka sendiri belum mencapai target. Sementara Hamas sendiri dan militan yang ada di Gaza, saya kira dalam posisi yang lebih kuat, ya, bisa memberikan tekanan kepada Israel, dan juga publik di dunia juga memberikan simpatinya kepada masyarakat yang ada di Gaza. Ini artinya ya memang tujuan Israel tidak terpenuhi, dan ini ya menjadi simbol sebenarnya adalah kegagalan Israel dalam berperang yang hampir 1 tahun ini. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah, sudah berbagi insight-nya bersama kami. Dan selamat malam. Selamat kembali beraktivitas, ya. Pak Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.